Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, NIM 62114190006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tenis, mata kuliah tenis. Langsung saja kita masuk pada materinya. Yang pertama, apa sih tenis itu? Tenis adalah olahraga yang biasanya dimainkan antara dua pemain atau antara dua pasangan yang masing-masing berisi dua pemain. Setiap pemain menggunakan raket untuk memukul bola. Tujuan tenis ini sendiri yaitu memainkan bola dengan cara tertentu sehingga pemain lawan tidak dapat mengembalikan bola tersebut. Tenis ini adalah salah satu cabang olahraga olimpiade dan dimainkan pada semua tingkat masyarakat di segala usia. Olahraga ini juga dapat dimainkan oleh siapa saja, termasuk orang-orang yang menggunakan kursi roda. Next yaitu sejarah tenis. Ada sejarah tenis lapangan, asal mula tenis, asal mula permainan modern, dan juga sejarah tenis di Indonesia. Yang pertama sejarah tenis di lapangan. Asal mula pertama tenis masih merupakan perdebatan. Beberapa pendapat meyakini bahwa Mesir, Yunani, dan Romawi kuno telah memainkan suatu permainan yang menjadi cikal bakal tenis. Gambar atau pernyataan mengenai permainan yang menyerupai tenis tersebut belum pernah ditemui. Tetapi beberapa kata bahasa Arab yang berasal dari Mesir kuno dinyatakan sebagai bukti. Teori-teori tersebut adalah meyakini bahwa kata tenis berasal dari nama sebuah kota Mesir, yaitu Tinis, yang terletak di tepi sungai Nil, dan raket dikembangkan dari kata dari bahasa Arab untuk telapak tangan, yaitu rahat. Selanjutnya ada asal mula tenis. Sebagian besar sejarawan meyakini asal mula tenis adalah permainan kuno yang dimainkan di bagian utara Prancis pada abad ke-12. Permainan itu dilakukan dengan memukul bola menggunakan telapak tangan. Louis X dari Prancis adalah salah satu penyuka permainan jeu de paume atau permainan telapak tangan yang nantinya berkembang menjadi tenis. Dan ia tercatat menjadi orang yang membangun lapangan tenis di dalam ruangan menurut gaya modern. Raket mulai digunakan pada abad ke-16 dan permainan tersebut disebut tenis, yang berasal dari istilah dalam bahasa Prancis lama tennis, yang diartikan tahan, terima, atau ambil. Suatu interjeksi yang digunakan oleh pemain yang melakukan servis ditujukan pada lawan. Selanjutnya ada asal mula permainan modern. Pada abad ke-19, barulah tenis dimunculkan kembali oleh para bangsawan Inggris dengan membangun fasilitas-fasilitas country club atau lapangan tenis di rumahnya yang besar. Karena pada waktu itu tenis populer dimainkan di halaman rumput, maka terkenal dengan sebutan lawn tennis atau tenis lapangan rumput. Pada masa itu, mulai muncul bola dari karet vulkanisir, yang pada waktu itu dianggap dapat mengurangi rusaknya rumput di lapangan tanpa mengurangi elastisitas dari bola itu sendiri. Sebutan lawn tennis berasal dari seorang Inggris bernama Arthur Balfour. Sejak ditemukannya lawn tennis, orang mulai bereksperimen dengan memainkan di permukaan lain seperti clay court, tanah liat, atau hard court, atau semen. Melihat permainan tenis ternyata mampu menggeser permainan racquet sebagai olahraga musim panas. Puncaknya terjadi pada tahun 1869, ketika salah satu klub racquet ternama di Inggris, All England
Croquet Club tidak berhasil menarik banyak peminat dan mencoba untuk memasukkan tenis sebagai olahraga lain. Hasilnya, klub ini sangat sukses dan menarik peminat terutama pada permainan tenis tersebut hingga tahun 1877 mengganti namanya menjadi All England Croquet and Lawn Tennis Club. Sejarah ini berlanjut ketika lokasi klub yang bertempat di Wimbledon terjadi kenaikan sewa tanah yang memaksa klub untuk mendapatkan dana lebih dari biasanya. Oleh karena itu, klub mengadakan turnamen tenis di Wimbledon dengan membentuk sebuah panitia untuk mengadakan pertandingan dan membuat peraturan yang baku dalam permainan ini. Turnamen tersebut diikuti oleh 20 peserta dengan penonton sekitar 200 orang. Dan ini merupakan cikal bakal turnamen Wimbledon yang merupakan salah satu turnamen Grand Slam tenis bergengsi di dunia. Selanjutnya ada sejarah tenis di Indonesia. Tenis mulai berkembang pada tahun 1920-an. Seiring kian banyaknya murid-murid Indonesia memasuki sekolah-sekolah menengah, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Mereka umumnya para siswa Stovia, Rage School, dan Nias yang pada perkembangannya memperkenalkan olahraga ini ke kalangan yang lebih luas. Tenis pun mulai dimainkan atau dipertandingkan dalam kegiatan organisasi pemuda di masa itu. Olahraga ini pun mulai dilihat sebagai penghimpun massa, terutama kaum nasionalis yang mencita-citakan kemerdekaan Indonesia. Perkembangan tenis Indonesia semakin pesat terlihat dari keikutsertaan 3 wakil pribumi pada semacam kejuaraan nasional yang diadakan oleh The Allegemen Netherlands Lawn Tennis Bond atau ANILTB di Malang, Jawa Timur pada akhir tahun 1934. Dan mereka mampu berjaya. Di partai tunggal, 2 saudara, Sumadi dan Sambujo Hurip, maju ke babak final. Yang pertandingannya akhirnya dimenangkan oleh Sambujo. Yang lebih mengesankan adalah 2 partai berikutnya, yang memperagakan keunggulan anak jajahan pada penjajahnya. Yang pertama, pasangan ganda putra Hurip bersaudara yang menggilas pasangan Belanda Brian dan Abendanon 6-3, 6-4 di final. Juara ganda campuran juga diraih oleh keluarga Hurip, Sambujo, dan Sulastri yang mendepak pasangan penjajah Brian and Schemberg 6-4, 6-2, sekaligus memegang juara turnamen ANILIB 3 kali beruntun, 1934 sampai 1932 sampai 1934. Selanjutnya ada permainan tenis lapangan. Peraturan dasar tenis lapangan. Sebelum dimulai, dilakukan penentuan siapa yang akan melakukan servis atau memilih sisi lapangan berdasarkan undian yang biasanya menggunakan koin atau lainnya yang dapat menentukan itu. Setiap awal pertandingan, pemain selalu berada di sisi sebelah kanan lapangannya. Pemain yang melakukan servis pertama harus berada di belakang garis baseline ketika melakukan servis. Servis ini diarahkan secara diagonal ke lapangan pemain penerima bola. Bola harus terlebih dahulu memantul 1 kali sebelum dipukul pemain lawan. Dalam permainan ganda, rekan penerima bola tidak boleh menyentuh bola servis sebelum dipukul penerima. Dan juga pemain akan kehilangan poin apabila 1, bola dipukul keluar dari garis. Yang kedua, memukul bola
2 kali. Yang ketiga, bagian tubuh pemain termasuk pakaian dan aksesoris menyentuh net atau sisi lapangan lawan. Yang keempat ada memukul bola sebelum melewati net. Selanjutnya ada ketentuan dasar tenis lapangan. Yang pertama ada raket tenis. Dalam permainan tenis lapangan, raket tenis harus memenuhi standar, yaitu 29 inci dan lebar 12,5 inci. Dan terdapat area pukul berupa senar dan harus rata. Dalam permainan tenis tidak diperkenankan memukul bola menggunakan alat lain atau anggota tubuh lainnya. Selanjutnya ada net tenis. Untuk ukuran net pada permainan tenis ini terdapat perbedaan tinggi antara pinggir net dengan bagian tengah. Pada bagian tengah yang dibuat lebih sedikit pendek, yaitu 0,914 meter atau 4 mm yang harus tepat. Sedangkan bagian pinggir tingginya 1,7 meter. Maaf, 1,07 meter. Dan pada bagian tengahnya terdapat tali yang memastikan bagian tengah net lebih rendah dari bagian pinggir. Yang ketiga ada bola tenis. Untuk bola tenis terbuat dari karet yang dilapisi bubuk optik dengan diameter bola antara 6,541 cm sampai dengan 6,858 cm. Sedangkan untuk berat bola tenis harus memenuhi standar, yaitu antara 56 gram sampai 59,4 gram. Yang keempat ada lapangan tenis. Lapangan dalam permainan tenis harus rata, dan untuk luasan harus memenuhi standar internasional, yaitu dengan panjang 23,78 meter dan dibagi 2 sama panjang. Untuk lebar lapangan permainan tunggal yaitu 8,23 meter. Sedangkan untuk permainan double atau ganda menambahkan play 1,37 meter di kedua sisinya. Untuk garis lapangan harus memiliki ketebalan tertentu yaitu 1-2 inci. Khusus untuk garis baseline sama panjang antara bagian kiri dan kanan. Dalam memukul bola harus memantul 1 kali pada daerah lawan. Dan jika kita membiarkan bola memantul lebih dari 1 pantulan, maka poin untuk lawan. Akan tetapi, dalam tenis ini diperbolehkan memukul tanpa harus menunggu bola memantul. Dan bola dinyatakan masuk apabila dapat melewati net tanpa memantul di daerah sendiri. Sedangkan bola dinyatakan keluar jika jatuh di luar lapangan atau tidak menyentuh garis sama sekali. Yang kelima ada papan skor. Perhitungan skor dalam tenis ini sangatlah berbeda dengan olahraga lainnya. Saat kita mencetak poin, kita tidak langsung mendapatkan 1 game. Untuk mendapatkan 1 game, kita harus mencetak beberapa poin terlebih dahulu. Dan ini disebut poin kecil. Untuk poin kecil dimulai dari angka 0,0. Jika kita mencetak poin, maka skor akan berubah menjadi 15-0. Bila kita mencetak poin lagi, skor akan berubah menjadi 30-0. Apabila kita mencetak poin lagi, maka skor akan menjadi 40-0. Dan use dilakukan apabila skor sama kuat, yaitu 40-40. Tetapi apabila serve mendapatkan poin lagi, maka akan terjadi game. Dalam satu permainan, pemain harus memenangkan 6 game. Pemain dianggap memenangkan pertandingan jika skor 6-0. Akan tetapi jika permainan sama kuat dengan skor 6-6, maka diadakan game ke-7 dilakukan poin kecil tie break yang berbeda dengan game sebelumnya. Tie break menggunakan skor kecil 0, 1, 2, 3, sampai 7. Dan jika skor 6-6, maka dilakukan use sampai permainan berakhir dan ada pemenang. Selanjutnya ada teknik dasar bermain tenis.
Teknik dasar bermain tenis. Yang pertama ada cara memegang raket. Ada Eastern style, continental style, semi western style, dan extreme style. Yang kedua ada sikap menerima servis. Pelaksanaan yaitu 1. Memegang raket di depan badan. Yang kedua ada tangan lain memegang leher raket. Raket setinggi bahu, badan agak membungkuk, berdiri dengan kaki agak terbuka, berat badan agak condong ke depan, pandangan melihat net. Yang ketiga ada pukulan. Ada beberapa pukulan. Yang pertama ada forehand drive, yang kedua ada backhand, yang ketiga ada service, yang keempat ada pukulan volley, yang keempat ada pukulan melambung atau biasanya disebut lob, yang keempat adalah pukulan overhead smash, yang terakhir ada pukulan chop. Selanjutnya ada teknik memegang raket tenis. Yang pertama, teknik memegang raket. Ada grip, ada teknik memegang raket, ada grip pemegang raket, dan aplikasi pemegang grip dalam tumpuan. Yang ini terdiri dari forehand continental grip, forehand eastern grip, forehand semi western grip, yang terakhir ada service. Service ini ada 3 macam, yaitu ada slice, American twist service, flat atau cannonball service. Yang selanjutnya ada taktik dalam bermain tenis lapangan. Untuk memenangkan pertandingan tenis, seorang pemain perlu melakukan taktik yaitu agar dapat memenangkan pertandingan. Ada beberapa teknik yang merupakan teknik dasar yang dapat diterapkan dalam menghadapi lawan agar dapat dikalahkan. Dalam permainan tenis ada 2 jenis permainan. Yang pertama tunggal dan permainan ganda. Masing-masing mempunyai taktik sendiri-sendiri. Yang pertama ada taktik bermain dalam kategori tunggal. Dalam permainan tunggal, sebaiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu kekuatan dan kelemahan yang kita miliki, kemudian mengetahui kelemahan dan kelebihan lawan. Selanjutnya, lindungilah kelemahan-kelemahan sendiri dan lancarkan serangan pada kelemahan lawan. Usahakan agar lawan banyak berlari, sehingga dengan demikian lawan akan sering membuat kesalahan dan akhirnya tidak dapat mengembalikan bola. Yang kedua ada teknik bermain ganda. Permainan ganda menuntut sebuah kerjasama yang baik antara pasangan. Selanjutnya itu dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam pukulan volley dan pukulan overhand. Biasanya keberhasilan sebuah tim ganda dalam permainan tenis terletak pada kemampuannya dalam bergerak maju dengan cepat dan dekat jaring net atau mundur untuk mengejar pukulan lob lawan. Selanjutnya ada jenis-jenis lapangan tenis. Menurut jenis material yang dipakai untuk membuat lapangan, maka lapangan tenis secara garis besar dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah grass court, lapangan rumput. Seperti namanya, lapangan ini terbuat dari beralas rumput, namun tentu saja yang ditumbuhkan pada tanah yang keras agar memiliki pantulan. Karakteristik lapangan ini adalah yang tercepat dalam hal laju bola di lapangan. Bola cenderung meluncur dan hanya sedikit memiliki efek pantulan karena friksi minimum yang dihasilkan dari lapangan rumput.
karena biaya perawatannya yang mahal terutama untuk perawatan rumput dan tanahnya. Saat ini lapangan rumput jarang dijumpai. Yang kedua adalah hard court, lapangan semen. Lapangan ini adalah lapangan tenis yang paling populer di mana-mana. Umumnya lapangan hard court terbuat dari semen atau di beberapa tempat terbuat dari bahan pasiran yang diaspal. Karakteristik lapangan ini termasuk cepat sedang, tergantung dari bahan yang dibuat untuk lapangannya. Untuk lapangan yang terbuat dari semen memiliki karakteristik cepat, tapi untuk yang berbahan pasir atau kerikil yang diaspal umumnya sedang. Di luar negeri, terbuat juga bahan sintetis untuk melapisi lapangan tenis. Contohnya bahan Dicotaf terbuat dari akrilik, dipakai untuk lapangan di Flushing Meadow, rumahnya US Open, atau di Australia Open memakai rebound ice. Yang ketiga adalah clay court, lapangan tanah liat. Lapangan ini terbuat dari serpihan-serpihan tanah liat atau pasiran dari batu bata yang dihancurkan. Lapangan model ini umumnya memiliki karakteristik lambat. Laju bola yang bergulir di lapangan memiliki putaran yang lambat sehingga memungkinkan bagi pemain untuk dapat memainkan bola lebih lama dengan rally yang panjang. Di lapangan ini umumnya yang menguasai adalah baseline karena sifat yang lebih defensif. Pemain yang memiliki pukulan top spin akan menghasilkan pukulan yang lebih melenting daripada biasanya di lapangan hard court. Yang terakhir adalah indoor. Istilah ini sebenarnya lebih pantas untuk masuk klasifikasi di luar negeri. Di Indonesia, lapangan indoor atau dalam ruangan yang umumnya adalah lapangan hard court, walaupun ada juga lapangan indoor clay seperti di lapangan tenis UMS 80 Kuningan, Jakarta. Tetapi kalau di luar negeri, terutama di Amerika dan Eropa, lapangan ini dilapisi karpet berbahan sintetis. ITF, International Tennis Federation, sendiri mengartikan lapangan karpet itu berbahan dasar dari karet seperti yang digunakan pada lapangan tenis master. Namun, ada pula yang memakai semacam rumput sintetis atau kayu kering, tetapi jarang sekali. Selanjutnya adalah perwasitan tenis lapangan. Wasit atau profesi yang dimulai harus dijunjung tinggi oleh kita semua. Perwasitan adalah sebagai seni dan kiat. Banyak yang menganggap profesi wasit lebih rendah dibanding profesi pelatih. Tidak semua yang berbakat menjadi wasit, referee, juri, perlu bakat khusus yang dimiliki oleh seseorang. Perlu pengetahuan, keterampilan, dan seni, serta kiat tersendiri untuk menjadi wasit. Wasit adalah salah satu pihak yang turut menentukan pembinaan cabang olahraga, bahkan turut serta menentukan peningkatan prestasi. Keberhasilan seorang wasit akan memberikan sumbang terhadap peningkatan prestasi atlet. Sebaliknya, ketidakprofesional wasit akan merusak pembinaan, bahkan dapat menurunkan prestasi atlet. Hal terburuk adalah ketidakcakapan wasit dan berakibat membuat atlet frustasi. Tidak jarang pertandingan berakhir dengan kerusuhan karena ketidakmampuan wasit memimpin dan mengendalikan pertandingan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.